Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Syakbanira Bambang, NIM 20020108. Saya di sini akan menjelaskan tentang shock kardiogenik di mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar Eskep MKep. Definisi. Shock kardiogenik adalah shock yang disebabkan karena fungsi jantung yang tidak adekuat, seperti pada infark, miokard, atau obstruktif mekanik jantung. Manifestasinya meliputi hipovolemia, hipotensi, kulit dingin, nadi yang lemah, kekacauan mental, dan kegelisahan. Etiologi. Yang pertama, gangguan kontraktilitas miokardium. Yang kedua, infark miokard akut. Yang ketiga, valvular stenosis. Yang keempat, miokarditis. Yang kelima, trauma jantung. Yang keenam, tamponade jantung akut. Yang ketujuh, komplikasi bedah jantung. Manifestasi klinis menurut Mubin 2008. Yang pertama, keluhan pokok. Yang pertama, oliguri, urin kurang dari 20 ml per jam. Yang kedua, mungkin ada hubungan dengan IMA. Yang ketiga, nyeri substernal seperti IMA. Tanda pentingnya, yang pertama, tensi turun kurang dari 80-90 mmHg. Yang kedua, tapkine dan dalam. Yang ketiga, takikardi. Yang keempat, nadi cepat. Tanda-tanda bendungan paru. Yang keenam, bunyi tanda jantung melemah. Yang ketujuh, cyanosis. Yang kedelapan, diaforesis. Yang kesembilan, perubahan mental. Kriterianya, yang pertama ada tekanan darah sistolis arteri kurang dari 80 mmHg. Yang kedua, produksi urin kurang dari 50 ml. Yang ketiga, tekanan vena sentral lebih dari 10 mmH2O. Yang keempat, adanya tanda-tanda gelisah, keringat dingin, akal dingin, dan takikardi. Patofisiologi. Shock kardiogenik merupakan kondisi yang terjadi sebagai serangan jantung pada fase terminal dari berbagai penyakit jantung. Berkurangnya kealiran darah koroner berdampak pada suplai O2 ke jaringan khususnya pada otot jantung yang semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan ischemic myocard pada fase awal. Namun, bila berkelanjutan akan menimbulkan injuri sampai infark miokard. Bila kondisi tersebut tidak tertangani dengan baik akan menyebabkan kondisi yang dinamakan shock kardiogenik. Pada kondisi shock, metabolisme yang pada fase awal sudah mengalami perubahan pada kondisi anaerob akan semakin memburuk sehingga produksi asam laktat terus meningkat dan memicu timbulnya nyeri hebat seperti terbakar maupun tertekan yang menjalar sampai leher dan lengan kiri. Kelemahan fisik juga terjadi sebagai akibat dari penimbuhan asam laktat yang tinggi pada darah. Patofisiologi selanjutnya, semakin menurunnya kondisi pada fase shock otot jantung, semakin kehilangan kemampuan untuk berkontraksi untuk memompa darah. Penurunan jumlah stok volume mengakibatkan berkurangnya cardiac output atau berhenti sama sekali. Hal tersebut menyebabkan suplai darah maupun O2 sangatlah menurun ke jaringan, sehingga menimbulkan kondisi penurunan kesadaran dengan akal dingin pada ekstremitas. Kompensasi dari otot jantung dengan meningkatkan denyut nadi yang berdampak pada penurunan tekanan darah. Juga tidak memperbaiki kondisi penurunan kesadaran aktivitas pada ginjal. Aktivitas ginjal juga terganggu pada penurunan cardiac output yang berdampak pada penurunan laju filtrasi glomerulus atau GVR. Pada kondisi ini, pengaktifan sistem renin, angiotensin, dan aldosteron akan menambah retensi air dan natrium menyebabkan produksi urin berkurang atau oliguri kurang dari 30 ml per jam.
Patofisio yang selanjutnya, penurunan kontraktilitas miokard pada fase shock yang menyebabkan adanya peningkatan residu darah di ventrikel, yang mana kondisi ini akan semakin memburuk pada keadaan regurgitasi maupun stenosis valvular. Hal tersebut dapat menyebabkan bendungan vena pulmonalis oleh akumulasi cairan maupun reflux aliran darah dan akhirnya memperberat kondisi edema paru. Penata laksanaan medis yang pertama, pastikan jalan napas tetap adekuat. Bila tidak sadar, sebaiknya dilakukan intubasi. Yang kedua, berikan oksigen 8-15 liter per menit dengan menggunakan masker untuk mempertahankan PO2 70-120 mmHg. Yang ketiga, rasa nyeri akibat infak akut yang dapat memperbesar shock yang ada harus diatasi dengan pemberian morfin. Yang keempat, koreksi hipoksia, gangguan elektrolit dan keseimbangan asam basa bila terjadi. Yang kelima, bila mungkin pasang CVP. Yang keenam, pemasangan kateter Swen-Ganz untuk meneliti hemodinamik. Medikamentosa. Yang pertama, morfin sulfat 4-5 mg IV bila nyeri. 2. Ansitas bila cemas. Yang ketiga, digitalis bila takiarritmi dan atrium fibrilasi. Yang keempat, sulfas atropin bila frekuensi jantung kurang dari 50 kali per menit. Yang kelima, dopamin dan dobutamin atau inotropik dan kronotropik bila perfusi jantung tidak adekuat. Dosis dopamin 2-15 mikrogram atau kg per mili. 6. Dobutamin 2,5-10 mikrogram per kg per mili. Bila ada dapat juga diberikan amrinon IV. Yang ketujuh, norepinefrin 2-20 mikrogram kg per mili. Yang kedelapan, diuretik atau furosemid 40-80 mg untuk kongesti paru dan oksigenasi jaringan. Digitalis bila ada vibrasi atrial atau takikardi supraventrikel. Pemeriksaan penunjang yang pertama itu ada EKG, yang kedua ECG, yang ketiga ronsen dada, yang keempat scan jantung, yang kelima kateterisasi jantung, yang keenam elektrolit, yang ketujuh oksimetri nadi, yang kedelapan AGD atau analisa gas darah, yang kesembilan enzim jantung. Komplikasi, yang pertama cardiopulmonary arrest, yang kedua distritmi, yang ketiga gagal multisistem organ, yang keempat stroke, yang kelima tromboemboli. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan dari shock kardiogenik. Yang pertama ada pengkajian. Data dasar pengkajian pasien dengan shock kardiogenik dengan data fokus pada yang pertama, aktivitas. Gejala kelelahan, tanda takikardia, dyspnea pada istirahat atau aktivitas, perubahan warna kulit, kelembapan, kelemahan umum. Sirkulasi. Yang kedua, sirkulasi. Gejala, riwayat AMI sebelumnya, penyakit arteri koroner, GJK, masalah tanda TD, diabetes mellitus. Tandanya, tekanan darah turun 90 mmHg atau di bawah. Perubahan postural dicatat dari tidur sampai duduk berdiri. Nadi cepat, tidak kuat atau lemah. Tidak teratur. BJ ekstra S3 atau S4 mungkin menunjukkan gagal jantung atau penurunan kontraktilitas ventrikel. Gejala hipoperfusi jaringan kulit, diuresis atau kulit lembab, pucat, akral dingin, sianosis, vena-vena pada punggung tangan dan kaki kolaps. Yang ketiga, eliminasi. Gejala, produksi urin 30 ml per jam, tanda oligurie.
Yang keempat, nyeri atau ketidaknyamanan. Gejalanya, nyeri dada yang timbulnya mendadak dan sangat hebat, tidak hilang dengan istirahat atau nitrogliserin. Lokasi tipikal pada dada anterior substernal prekordial dapat menyebar ke tangan, rahang, wajah tidak tentu, lokasi seperti epigastrium, siku, rahang, abdomen, punggung, leher, dan kualitas cos-rusing. Menyempit, berat, tertekan dengan skala biasanya 10 pada skala 1 sampai 10. Mungkin dirasakan pengalaman nyeri paling buruk yang pernah dialami. Tandanya wajah meringis, perubahan postur tubuh, meregang, menggeliat, menarik diri kehilangan kontak mata, perubahan frekuensi atau irama jantung, TD, pernafasan, warna kulit atau kelembapan, bahkan penurunan kesadaran. Yang kelima, pernafasan. Gejala dyspnea dengan atau tanpa kerja, dyspnea nokturnal, batuk dengan atau tanpa produksi sputum, penggunaan bantuan pernafasan oksigen atau medikasi, riwayat merokok, penyakit pernafasan kronis. Tandanya takipnea, nafas dangkal, pernapasan laboret, penggunaan ototaksesori pernafasan, nasal flaring, batuk kering atau nyaring atau non-produktik, batuk terus-menerus atau dengan tanpa membentuk sputum. Mungkin bersemu darah, merah, muda, atau berbuih, atau edema pulmonal. Bunyi nafasnya mungkin tidak terdengar dengan crackles dari basilar dan mengi peningkatan frekuensi nafas. Nafas sasa atau kuat, warna kulitnya biasanya pucat atau sianosis, akral dingin. Diagnosanya, yang pertama, bersihan jalan napas tidak efektif berdasarkan dengan penurunan refleks batu. Yang kedua, kerusakan pertukaran gas berdasarkan dengan perubahan membran kapiler alveolar. Yang ketiga, penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik. Yang keempat, kelebihan volume cairan berdasarkan dengan meningkatnya produksi ADH dan retensi natrium atau air. Intervensi yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan penurunan refleks batuk, yaitu ada tujuan kriteria hasil. Tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan jalan nafas paten. Kriteria hasil yang pertama, tidak ada suara snoring, yang kedua, tidak terjadi aspirasi, yang ketiga, tidak sesak nafas. Intervensinya yaitu yang pertama, kaji kepatenan jalan nafas, yang kedua, evaluasi gerakan dada, yang ketiga, auskultasi bunyi nafas bilateral, catat adanya ronci. Yang keempat, catat adanya dipstenoom. Yang kelima, lakukan pengisapan lender secara berkala atau suction. Yang keenam, berikan fisioterapi dada. Yang terakhir, berikan obat bronkodilator dengan aerosol. Yang kedua diagnosanya yaitu kerusakan pertukaran gas berdasarkan dengan perubahan membran kapiler alveolar. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien dapat menunjukkan oksigenasi dan ventilasi adekuat. Kriteria hasilnya yang pertama, GDA dalam rentang normal. Yang kedua, tidak ada sesak nafas. Yang ketiga, tidak ada tanda sianosis atau pucat. Intervensinya, yang pertama, auskultasi bunyi nafas, catat adanya crackles atau mengi. Yang kedua, berikan perubahan posisi sesering mungkin. Yang ketiga, pertahankan posisi duduk semipolar. Yang ketiga, diagnosanya penurunan curah jantung berdasarkan dengan perubahan kontraktilitas miokardial atau perubahan inotropik. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien menunjukkan tanda peningkatan curah jantung adekuat. Kriteria hasilnya, yang pertama, frekuensi jantung meningkat
Yang kedua, status hemodinamik stabil, haluan urin adekuat, tidak terjadi NIPSNU, tingkat kesadaran meningkat, dan HK hangat. Intervensinya, auskultasi nadi apikal, kaji frekuensi irama jantung. Catat bunyi jantung, palpasi nadi perifer, pantau status hemodinamik. Kaji adanya pucat dan sianosis, pantau intake dan output cairan, pantau tingkat kesadaran, berikan oksigen tambahan, berikan obat diuretik, vasodilator, dan yang terakhir pantau pemeriksaan laboratorium. Yang terakhir yaitu diagnosa dengan kelebihan volume cairan berdasarkan dengan meningkatnya produksi ADH dan retensi natrium atau air. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien mendemonstrasikan volume cairan seimbang. Kriteria hasil, yang pertama, masukkan dan haluan cairan dalam batas seimbang, bunyi nafas bersih, status hemodinamik dalam batas normal, berat badan stabil, tidak ada edema. Intervensinya yang pertama, pantau atau hitung haluan dan masukkan cairan setiap hari. Yang kedua, kaji adanya distensi vena jugularis. Yang ketiga, sering-sering ubah posisi. Yang keempat, auskultasi bunyi nafas, catat adanya crackles atau mengingi. Pantau status hemodinamik, berikan obat diuretik sesuai indikasi. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.